Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan PowerPoint saya yang berjudul Bab 3 Karya Ilmiah dan Penelitian. Karya ilmiah dapat dibedakan substansi dan coraknya. Terdapat 6 corak penulisan karya ilmiah, yaitu studi komparasi, rekayasa sistem, teknologi, perangkat lunak aplikasi, dan lain-lain. Keempat, corak karya ilmiah itu diusulkan dan disusun dengan tetap landasi oleh satu permasalahan yang terjadi, sehingga ulasan terakhir dari karya tulis ilmiah itu adalah solusi karya tulis ilmiah. KTI yang bercorak satu penelitian mempunyai bentuk yang terdiri dari 3 KTI yang lain, yaitu mempunyai spesifik atau hipotesis, kemudian harus dibuktikan dalam langkah penelitian. Hasil akhir penelitian itu akan memberikan jawaban bahwa hipotesis tersebut benar adanya. Setiap gagasan seseorang yang dituangkan dalam tulisan dinamakan karya tulis, namun tidak semua karya tulis dinamakan karya tulis ilmiah. Karya tulis merupakan bentuk karya tulis berisi gagasan, sehingga seringkali dinamakan karangan. Banyak sekali bentuk-bentuk karangan yang dapat dijumpai dalam naskah tertulis. Salah satu di antaranya adalah karangan ilmu pengetahuan. Karya tulis atau gagasan ilmiah menyajikan gagasan atau argumen keilmuan berdasarkan fakta gagasan keilmuan itu. Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa karya tulis ilmiah itu merupakan karya atau produk dari komunikasi ilmiah secara tertulis. Seseorang yang berkomunikasi secara tertulis tapi tidak disusun secara ilmiah belum dapat dinyatakan sebagai komunikasi ilmiah. Dengan begitu dapat disimpulkan KTI itu adalah karangan yang berisi gagasan ilmiah yang disajikan secara ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Kaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, KTI mengusungkan permasalahan keilmuan materi yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berupa gagasan ilmiah, baik berupa hasil kajian ilmiah maupun hasil penelitian disajikan dalam KTI. Gagasan itu merupakan gambaran perkembangan ilmu pengetahuan yang terekam dalam tulisan ilmiah. Namun pada umumnya perkembangan ilmu pengetahuan itu hampir sering disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Ilmu pengetahuan disebut pula dengan pengetahuan ilmiah. Dengan demikian pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan sehari-hari. Pengetahuan sehari-hari ini sering disebut sebagai pengetahuan umum atau pengetahuan saja. Pengetahuan ilmiah dapat dikaji oleh filsafat ilmiah, sedangkan pengetahuan secara umum dikaji berdasarkan epistemologi. Untuk mengetahui ciri pengetahuan ilmiah terlebih dahulu, kita harus mengenal pengetahuan non ilmiah. Pengetahuan non ilmiah merupakan suatu gejala yang ada sebagai pengalaman yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Kebenaran ilmu pengetahuan dapat ditunjukkan oleh kebenaran teori dengan empiri berdasarkan metodologi ilmiah. Keandalan deskripsi ilmu pengetahuan nampak dapat dari cara kerja ilmiah yang mengarah pada pengungkapan suatu perkembangan ilmu pengetahuan dari satu tulisan. Perkembangan ilmu pengetahuan itu sejalan dengan perkembangan manusia memecahkan masalah dan kemampuan bersejarah ilmiah. Pada dasarnya dimasukkan untuk menciptakan ilmu pengetahuan yang bertolak dari suatu permasalahan yang dapat diselesaikan secara teoritis dan praktis oleh ilmu pengetahuan yang ada. Laporan kegiatan penelitian itu disajikan dalam bentuk ilmiah. Bentuk ilmiah yang berhubungan dengan penyelesaian studi dapat berupa makalah, skripsi, tesis, dan disertai laporan studi. Bagaimana bentuk karangan pada ilmu pengetahuan? Penggunaan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis manusia yang dituangkan secara tertulis dalam mengusung suatu perkembangan ilmu pengetahuan. Karya tulis ini menandai keberagaman pemikiran manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan kemampuan menyusun karya tulis ilmiah ini di kalangan siswa atau mahasiswa terhadap kemampuan melakukan tahap-tahap proses kreatif. Pembelajaran menulis karya ilmiah di sekolah di Indonesia tidak dilakukan secara khusus. Pembelajaran Indonesia ini dalam pelajaran bahasa Indonesia, di mana para murid seperti menulis
kesimpulan atau apa sebagainya. Hal serupa terjadi pula di perguruan tinggi. Pada umumnya mahasiswa boleh kesulitan dalam menulis karya ilmiah. Karangan ilmiah berupa penuangan secara tulis gagasan hasil penelitian. Mereka mendapat kesulitan dalam merangkai gagasan tertulis ke dalam bentuk karangan ilmiah berupa bentuk skripsi, tesis atau disertai. Kesulitan itu terutama berkaitan dengan lemahnya pemahaman teknis. Karya tulis ilmiah populer. Yang dimaksud populer di sini adalah ia dikenal oleh banyak orang dan mudah dipahami, sehingga ilmu pengetahuan populer itu tentang ilmu yang banyak dipahami orang-orang yang tulis secara ilmiah. Demikian sehingga mudah dipahami oleh rata-rata pembacanya. Gaya bahasa ilmu pengetahuan ini tidak formal. Kata-kata tidak khas teknis dalam hubungan dengan penulisan karangan ilmu pengetahuan. Artinya istilah populer itu adalah lawan kata yang berarti teknis. Mempopulerkan ilmu pengetahuan. Di antara ilmuwan ada berpendapat bahwa ilmu pengetahuan bertingkat tinggi itu dapat juga diterangkan melalui bahasa sehari-hari. Cara untuk mempopulerkan ilmu pengetahuan dalam karya tulis ilmiah populer itu bermacam-macam, tapi umumnya sebagai berikut. A. Menyatakan hasil. Penemuan ilmiah terbesar adalah berupa pernyataan seperti observasi dan percobaan lainnya. B. Sejarah kerja ilmuwan penemu. Ilmu pengetahuan tentang bakteri, tentang listrik, dan tentang antibiotika misalnya dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat umum melalui cerita berturut-turut tentang cara inokulasi oleh Pasteur. B. Deskripsi, penggambaran, percobaan atau pengamatan, yaitu dengan mencoba proses percobaan atau pengamatan oleh penemunya. D. Cerita fiktif berdasarkan ilmu. Penulis yang berdaya imajinasi tinggi akan pengetahuan ilmiah dapat menulis cerita fiksi tentang gerhana matahari di Tanjung Kodok, Jawa Timur tahun 1993. Format karya tulis penelitian tercermin pada proposal yang dihasilkan, yaitu tentang langkah-langkah pemilihan topik penelitian dan beberapa segi lazim dalam penelitian kualitatif, yakni permasalahan masalah, pernyataan studi, dan pertanyaan penelitian. Tentu saja format proposal penelitian dapat berbeda dari satu disiplin ke disiplin lainnya. Elemen-elemen komponen itu sebagai berikut: 1. Halaman-halaman depan. 2. Pendahuluan. 3. Tinjauan literatur. 4. Prosedur penelitian. 5. Referensi. Baiklah, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Jika saya ada salah atau kurang dalam menyampaikannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.